I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egi Hazamulana Edward, berasal dari 11 IPA 5. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sebuah materi prakarya tentang menganalisis sistem produksi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. 1. Aneka produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. A. Kerajinan dari limbah bunga kering. Di sekitar kalian tentunya banyak limbah dari bunga kering yang tidak dimanfaatkan. Bahkan limbah tersebut menjadi sampah yang tidak enak dipandang. Limbah bunga kering dapat dimanfaatkan untuk karya kerajinan yang sangat indah. Produk karya kerajinan dari limbah bunga kering antara lain adalah bunga hias, hiasan buku, hiasan dinding, dan lain-lain. Berikut contoh pemanfaatan bunga kering untuk kerajinan hiasan. Kerajinan dari limbah tempurung. Tempurung kelapa. Tempurung kelapa biasanya disebut juga dengan batok kelapa. Batok biasanya banyak terdapat pada daerah pesisir pantai yang banyak ditumbuhi pohon nyiur atau pohon kelapa. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat kerajinan dari batok kelapa cukup mudah didapatkan, seperti lem kayu, tempurung kelapa, dempul, melamin, pelitur, ampelas, dan cat agar terlihat artistik. Serat dari tempurung kelapa harus ditunjukkan pada bagian itulah terdapat nilai seni berkualitas. Berikut contoh kerajinan dari limbah tempurung kelapa. C. Kerajinan dari limbah kayu. Bagaimanakah kalian memanfaatkan limbah kayu yang di sekitarmu? Limbah kayu ternyata dapat dimanfaatkan untuk bahan kerajinan yang bermutu. Semua ini dibuktikan dengan semakin banyaknya produk-produk mereka kerajinan dari limbah kayu. Kerajinan dari akar bambu. Pernahkah kalian melihat akar bambu? Limbah akar bambu biasanya hanya dibakar. Namun bagi orang kreatif, limbah tersebut dapat dimanfaatkan sebagai barang seni yang indah. E. Kerajinan dari limbah tulang ikan. Apabila kamu melihat limbah tulang ikan, tentu kalian akan melihat pemandangan yang tidak baik. Namun, limbah tulang ikan dapat dibuat menjadi kerajinan yang unik. Kerajinan dari tulang ikan ini banyak dikembangkan oleh pengrajin Ubud di Bali. Ragam kerajinan tangan dari bahan tulang ikan sangat bervariasi, seperti perhiasan gelang dan kalung atau miniatur. Cara memasarkan kerajinan ini antara lain dengan memamerkan di art shop sekitar tempat wisata. F. Kerajinan dari kulit kerang. Limbah kulit kerang atau cangkang kerang dapat dibuat dari kerajinan yang indah dan unik. Kulit kerang yang berukuran kecil dan pipih dapat dibuat sebagai pelapis tempat sabun, penghias frame foto atau cermin, kap lampu, kotak perhiasan, aneka lampu, dan sebagainya. Sedangkan kerang-kerangan yang berukuran sedang dapat dijadikan sebagai tirai, replika hewan, bunga, miniatur bangunan, dan lain-lain. G. Kerajinan dari limbah botol plastik. Limbah botol plastik air mineral bagi kebanyakan orang dianggap sebagai sampah yang kurang bermanfaat. Botol plastik bekas bisa kita jadikan sebagai souvenir yang cantik dan berkualitas. Di samping untuk menjaga kebersihan lingkungan, pemanfaatan limbah botol plastik dapat memberikan penghasilan tambahan. G. Kerajinan dari limbah styrofoam atau gabus. Styrofoam merupakan limbah anorganik yang sulit hancur oleh tanah. Ditinjau dari faktor alam atau lingkungan, styrofoam berbahaya karena bila sampahnya terus menumpuk dan tidak ada upaya mendaur ulang, maka akan dapat menimbulkan timbunan sampah yang sangat sulit diurai. I. Kerajinan dari limbah karet ban. Limbah karet ban semakin hari semakin banyak dengan bertambahnya kendaraan bermotor. Apabila hanya dibuang dan dibakar, tentunya akan mengotori lingkungan.
Limbah karet ban dapat dimanfaatkan sebagai produk kerajinan yang unik dan indah. J. Kerajinan dari limbah kaleng. Limbah kaleng merupakan sampah dari produk minuman dan beberapa makanan yang diawetkan. Contohnya minuman penyegar, manisan buah, daging kornet, dan lain-lain. K. Kerajinan dari limbah botol kaca. Limbah botol kaca merupakan salah satu limbah rumah tangga. Jika diperhatikan, botol kaca memiliki warna-warni yang beragam, seperti berwarna hijau, coklat, kuning, atau merah. L. Kerajinan dari limbah logam. Limbah logam yang berbahaya ternyata dapat dimanfaatkan untuk kerajinan produk. Berbagai limbah logam dapat dimanfaatkan menjadi berbagai mainan miniatur, contohnya miniatur kapal laut, sepeda motor, mobil, robot, hewan atau manusia, dan lain-lain. 2. Manfaat kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. A. Manfaat produk kerajinan sebagai benda pakai. Produk kerajinan yang diciptakan mengutamakan fungsinya, adapun unsur keindahan hanyalah sebagai pendukung. B. Manfaat produk kerajinan sebagai benda hias. Produk kerajinan yang dibuat sebagai benda pajangan atau hiasan jenis ini lebih menonjolkan aspek keindahan daripada aspek kegunaan atau segi fungsinya. 3. Potensi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Daerah pesisir pantai atau laut. Limbah berbentuk bangun ruang yang banyak tersedia adalah cangkang kerang, tulang ikan, tempurung kelapa, sabut kelapa, dan lain-lain. Daerah pegunungan. Limbah berbentuk bangun ruang yang banyak dihasilkan di daerah ini adalah biji-bijian, buah-buahan kering, kulit durian, dan lain-lain. C. Daerah pertanian. Limbah berbentuk bangun ruang yang didapatkan di daerah ini adalah biji-bijian kering, bunga kering, kulit pohon kering, dan lain-lain. D. Daerah perkotaan. Limbah berbentuk bangun ruang yang dihasilkan di daerah ini adalah biasanya kulit kacang, kulit telur, kemasan plastik, botol kaca, kemasan kaleng, dan lain-lain. 4. Perencanaan produksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Perencanaan produksi kerajinan umumnya lebih menitik beratkan pada nilai-nilai keunikan atau uniqueness dan estetika atau keindahan. Sementara dalam pemenuhan fungsinya lebih menekankan pada pemenuhan fungsi pakai yang lebih bersifat fisik atau isiologis, misalnya benda-benda pakai, perhiasan, furnitur, sandang, dan sebagainya. Pada materi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar, kalian sudah mempelajari tentang perencanaan produksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Diharapkan kalian dapat mengeksplorasi lebih jauh berbagai macam perencanaan proses produksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang yang ada di daerahmu serta di wilayahmu dalam perkembangan. 5. Menentukan teknik produksi. Beberapa jenis kerajinan memiliki alat dan keterampilan khusus untuk mewujudkannya. Teknik produksi kerajinan disesuaikan dengan bahan, alat, dan cara digunakan dalam pelaksanaan pembuatan produk-produk kerajinan yang menggunakan bahan limbah berbentuk bangun ruang. Dapat dilakukan dengan 1. Teknik pahat, 2. Teknik ukir, 3. Teknik konstruksi atau sambungan, 4. Teknik raut, 5. Teknik bubut, dan sebagainya. Sedangkan yang digunakan dalam pembuatan barang-barang kerajinan dengan menggunakan bahan limbah berbentuk bangun ruang dapat dilakukan dengan 1. Teknik pahat, 2. Teknik cetak, 3. Teknik ukir, 4. Teknik kolase, dan sebagainya. 6. Proses produksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Kualitas karya kerajinan ditentukan oleh kualitas bahan, teknik pengerjaan, desain, dan nilai fungsi. Pemilihan bahan sangat penting karena bahan memiliki kekuatan
bentuk yang bervariasi, tekstur serat, pori-pori, yang semua ini dapat dimanfaatkan untuk menunjang kualitas, bentuk, dan estetik karya kerajinan. Teknik penciptaan yang baik dapat menentukan kesempurnaan bentuk karya, sedangkan aspek fungsi dapat menambahkan kenyamanan dan keamanan penggunaan produk kerajinan atau ergonomis. Produksi kerajinan lampu hias dari bahan limbah botol minuman plastik di bawah ini merupakan contoh untuk menambah pengetahuanmu. Tentunya masih banyak produk kerajinan dari bahan limbah lainnya yang merupakan kekayaan budaya Indonesia. Alat pendukung jenis dan fungsi peralatan untuk pembuatan karya kerajinan lampu hias dari minuman botol bekas. B. Perancangan produk. Buatlah rancangan karya kerajinan dari kerajinan yang akan dibuat dengan melihat terlebih dahulu bentuk limbah botol minuman yang akan dikreasikan. Rancangan dibuat di atas kertas dengan menggunakan ballpoint atau spidol. C. Keselamatan kerja. Keselamatan kerja merupakan sikap pada saat kita bekerja. Hal ini berhubungan dengan cara memperlakukan alat dan bahan kerja, serta bagaimana cara mengatur alat dan benda kerja yang baik dan aman. Jangan lupa setelah proses pekerjaan selesai, bersihkan semua peralatan dan simpan pada tempat semestinya. Pastikan ruang kerja supaya tetap bersih, rapi, dan sehat. D. Membuat pola dan memotong botol minum bagian atas. Proses pembuatan pola dapat dibantu dengan gelas atau benda lain, dan pemotongan dapat dilakukan dengan menggunakan cutter. Membuat pola dan menggunting botol minum bagian atas. Proses pembuatan pola dapat langsung digambar pada botol, dan pembentukan dapat dilakukan dengan menggunakan gunting sesuai pola yang dibuat. F. Membuat pola dan memotong botol minum bagian bawah. Proses pembuatan pola dan pemotongan botol minum pada bagian bawah dapat dilakukan dengan menggunakan cutter. G. Membuat pola dan membentuk hiasan. Proses pembuatan pola dan membentuk hiasan dapat dilakukan dengan menggunakan gunting sesuai pola yang dirancang. H. Membentuk hiasan lampu bagian atas. Proses pembentukan hiasan diawali dengan melipat hasil gunting sesuai rancangan yang telah dibuat, sehingga menghasilkan karya yang indah. I. Membuat pola dan memotong botol minum kecil. Proses pembuatan pola dan pemotongan botol minum dapat dilakukan dengan menggunakan cutter. J. Membuat pola dan motif hiasan pada limbah tempat CD. Proses pembuatan pola dan motif dapat dilakukan dengan menggunakan cetakan untuk diblat. K. Membuat hiasan pada limbah tempat CD. Proses pembuatan hiasan dapat dilakukan dengan menggunakan gunting pada pola yang telah dibuat. Thank you. Sekian penjelasan materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.